Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pagi ini aku menuju stasiun kereta karena suami aku ada boat meeting. Jadi dia harus inspeksi ke area mana gitu bersama rekan kerjanya dengan boat mengelilingi Sydney Harbour. Jadinya dia harus ke kantor juga dan nggak bisa anterin aku stasiun kereta seperti biasa kalau tiap pagi ya, karena kalau tinggal di suburb itu mau ke stasiun kereta sepinya bukan main guys. Beda ya sama yang tinggal di pusat kota yang kiri kanannya jalan besar, jalan raya, pasti ramai dengan mobil-mobil. Dan namanya juga mau ke stasiun kereta, kita harus jalan kaki. Secara gue nggak bisa nyetir. Oke, seperti biasa ini lingkungan aku berada. Kalian juga udah pernah kan ngeliat aku nge-vlog kayak gini sebelumnya. So, bakal ngapain hari ini? Bekerja lah ya, happy Monday, bawa payung juga dong. Karena cuaca agak-agak mendung gitu hari ini. Dan suami bilang, kamu bawa payung, nanti takutnya hujan. Well, we'll see. Tapi sedia payung sebelum hujan. Have a nice day ya. Ikuti terus aku di video aku hari Minggu. No, Senin. Happy Monday. Have a nice day everyone. Yay. Nah, aku mau share ke kalian apa sih untungnya tinggal di suburb. Untungnya tinggal di suburb itu pastinya jauh dari pusat kota dan pastinya tenang banget tinggal di sini. Dan udaranya sangat fresh karena nggak banyak polusi. Ya seperti kalian lihat, banyak mobil cuman sedikit yang berlalu lalang. Ini nggak pagi, siang, sore, malam ya, kayak gini aja situasinya. Dan tentunya kita bisa mendengar suara burung lebih banyak, penghijauan juga lebih banyak. Dan kalau di pusat kota kan tahu sendiri ya, aku kerja di pusat kota Sydney. Terus kayaknya kalau tinggal di tempat yang sama bakal makin stres lah gue. Soalnya terlalu banyak toko-toko, gedung-gedung, udah gitu mobil-mobil juga. Jadi untungnya tinggal di suburb ya kayak gini, kita bisa jalan kaki ke stasiun kereta tanpa takut dengan kriminal misalnya. Enggak lah ya, maksudnya karena takut banyak orang-orang yang kan terlalu pack banget, terlalu penuh banget kalau di pusat kota Sydney gitu ya. Jadi kayak areanya tuh kayak Jakarta, kayak kota-kota besar lah gitu. Nanti aku lanjut lagi. Udah ada di tengah-tengah, hampir dekat dengan stasiun kereta. Tuh, dengar kan suara burungnya? Nah, inilah keuntungannya kita tinggal di suburb. Jadi lebih berasa kayak di luar negerinya. Jadi lebih berasa kayak tinggal di area yang benar-benar tenang, nyaman, nggak banyak kebisingan. Ya layaknya kita tinggal di area mana ya? Kayak area puncak gitu, area kebun teh Pangalengan misalnya gitu kan. Kalau di pusat kota kan jangan gila men. Tuh, kalian udah pada tahu dong ya, kalau selalu lihat vlog aku pasti lewatin jalan ini. Dan ini kiri kanannya apartemen. Jarang banget kalau dekat stasiun kereta itu ada rumah, karena selain keuntungannya cukup besar, udah jauh dari pusat kota, rumah-rumahnya deket dengan stasiun kereta. Jadi mendingan apartemen-apartemen inilah yang menempatinya. Untung juga buat para developer yang membangun properti di suburb
dan dekat stasiun kereta itu pasti jauh lebih laku dibandingkan udah jauh dari stasiun kereta, di suburb pula, dan apartemen pula gitu. Oke, kita mulai jalan guys. Biasanya aku dengar suara burung, tapi hari ini tumben ya burungnya tidak berkicau-kicau-kicau. Nah, seperti yang aku bilang, suasananya tuh amat sangat nyaman, tenang, damai gitu. Karena itu aku lebih memilih tinggal di suburb, meskipun mau di suburb atau di pusat kota, tetap aja kita tinggal di luar negeri itu hidupnya masing-masing. Nggak ada yang kepo satu sama lain gitu. Mau tinggal di apartemen lah, mau tinggal di rumah lah, sesama tetangga saling respect, saling menjaga privasi masing-masing. Jadi nggak ada yang kepo-kepo atau ngintip-ngintip gitu. Dia lagi ngapain ya? Dia beli apa ya? Nggak kayak gitu-gitu ya guys. Beda mungkin ya situasinya. Aduh, ada tong sampah. Jadi setiap hari Senin itu sampah-sampah guys diangkut. Tuh, udah pada kosong. Ini berarti udah ada yang angkut. Dan untuk sampah-sampah pun punya jadwalnya sendiri gitu. Dan setiap suburb tuh selalu ada pemadam kebakaran kantor. Tuh, fire and rescue. Rumah sakit, kesehatan, banyak troli ya area sini. Iya, kayaknya mereka males udah belanja, bawa troli, simpan aja gitu. Jadi kita melihat sisi minusnya dari area di suburb. Sebetulnya hal ini tuh ada juga di pusat kota. Kalau lagi belanja nanti ada yang ngangkut kayak troli-troli gitu, diangkut sama staf supermarketnya. Cuman baiknya sih ya kalau udah dipakai ya kembalikan lagi ya guys. Ini aku jalan ke jalan singkat. Jadi aku bakal naik tren yang jam 7.41. Karena aku kepikiran aku mau beli sesuatu di Woolies. Bisa aja aku naik kereta 8.01, tapi kayaknya ngepas banget gitu waktunya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Nah, jadi meskipun udah di stasiun kereta, meskipun di suburb juga kita harus pakai masker. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Stay tune. Jadi aku beli fig, beli anggur, sama beli brand guys. Jadi aku udah belanja, isinya lumayan banyak. Ini suasana pagi. Sekarang kita menuju kantor. Hai guys, aku sedang makan favorit aku, enak banget, roast duck noodle soup seperti biasa. Kita lagi makan siang. Stay tune.
ini situasi di dalam kereta. Aku capek banget sih hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Kalau dekat-dekat rumah tuh pasti keadaan kereta tuh sepi, jadi udah banyak orang yang pada turun. Stay tune ya. Hai guys, aku udah sampai rumah. Jadi itu dia kegiatan aku seharian ini. Dan aku mau lanjutkan bagaimana keuntungannya tinggal di suburb. Suburb itu apa sih? Karena kan aku selalu nyebut suburb gitu kan. Suburb itu adalah pinggiran kota. Jadi kalau kayak kalian tinggal di Jakarta misalnya ya, Jakartanya di mana gitu kan? Oh, Jakartanya di area mana ya? Pokoknya dekat-dekat Depok misalnya gitu ya. Ciledug Tangerang. Oh, pokoknya daerah yang memang bukan pusat kota banget. Kalau aku sebut pusat kota Jakarta, misalnya Jakarta Pusat gitu ya, Bundaran HI. Nah, itu kan pusat kota gitu kan. Dan pusat kota yang lain yang memang letaknya tuh kayak bener-bener strategis, kayak dari area Jalan Sudirman misalnya gitu kan. Dan pokoknya itu yang disebut pusat kota kalau menurut aku ya. Jadi kalau di Sydney Australia juga, karena Sydney itu salah satu kota terbesar dan salah satu kota termahal juga di dunia gitu. Dan kalau pusat kotanya itu berada di area yang dimana kita sebut areanya bisa town hall, bisa Wynyard gitu kan. Itu sepanjang area George Street gitu guys. Dan pusat kota sini itu memang sebetulnya nggak gede-gede amat, tetapi kalau kita bisa kelilingin gitu, memang banyak sekali blok-blok area di pusat kotanya itu sendiri gitu. Dan kebanyakan kalau udah di pusat kota Sydney tuh mayoritas ya kebanyakan campur gitu ya, kebanyakan orang-orang Asianya, orang-orang bulenya itu malah tinggal di pinggiran, di suburb gitu guys. Makanya kenapa aku suka daerah suburb, daerah pinggiran tuh deket sama alam, terutama deket sama pantai. Apalagi daerah selatan itu kalau kita mau jalan kaki, kalau kita mau berkendaraan pribadi gitu, nyetir mobil, itu layout bentuk jalannya itu nggak terlalu hilly gitu. Kalau daerah utara itu terlalu hilly banget, jadi berkelok-keloknya tuh tinggi banget, turun naik gitu. Kalau daerah selatan itu turun naik juga, cuman hanya sebatas kayak sekali tanjakan udah gitu datar. Kayak rumah aku ini sebetulnya kalau dari atas jalan besar gitu dia turun, jadi kalau aku mau ke jalan besarnya agak nanjak sedikit, udah gitu udah aja gitu kan, lepas datar gitu. Dan yang aku suka ya memang dekat sama alamnya gitu. Ada National Park yang memang pemandangannya, rumah aku tuh menuju National Park, ada yang ke arah air, danau, ke arah pantai, ke arah laut. Jadi benar-benar membuat aku itu lebih dekat ke alam gitu. Dan memang tinggal di suburb sih emang jarang orang-orang suka ya, apalagi kalau orang-orang Indonesia yang orang-orang kota. Sebenarnya sih gue juga anak kota ya, bau. Tapi nggak tahu, aku suka banget daerah suburb di Australia. Jadi berasa kita tinggal di Australia banget. Seperti yang kalian lihat kan suasananya seperti apa gitu. Dan satu, aku senang karena dekat alam. Kedua, memang kita bisa menghirup udara bersih gitu, seger banget gitu ya. Kita bisa menikmati sunrise, sunset itu bener-bener enak banget. Jadi berasa pikiran kita relax banget, nyaman banget, tenang banget gitu kan. Saking nyaman dan tenangnya itulah suburb gitu, tinggal di suburb. Dan ketiga itu ya suasananya itu bener-bener berasa kita bener-bener tinggal di area tempat tinggal gitu. Apalagi kalau yang udah punya family gitu ya, cocok banget untuk tinggal di daerah suburb karena ada playgroundnya, ada taman besarnya juga untuk dipergunakan untuk piknik dan segala macam. Terus deket dengan supermarket juga, pertokoan, dan enak banget sih kalau menurut aku ya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kayak
kota mandiri gitu. Jadi setiap suburb itu kayak difasilitasi yang benar-benar super lengkap gitu. Dan tentunya ya jauh dari keglamoran yang memang down to earth banget kalau daerah suburb di Australia gitu. Dan meskipun kita nggak terlalu deket banget sama tetangga gitu, nggak kepo-kepo, tetapi kita tetap tahu lah tetangga depan kita, kiri kanan kita itu siapa gitu. Dan kalau ada perayaan-perayaan mereka suka undang, suka kasih hampers atau bingkisan kayak gitu-gitu guys. Jadi aku berasa ya nyaman aja, apalagi aku yang kerja di kota, kalau udah nyampe rumah gitu ya udah tenang aja, gue udah males gitu, udah mager nggak mau kemana-mana. Apalagi akses ke kota pun ya memang kalau menurut aku ya sangat strategis banget gitu. Kita menggunakan transportasi apapun, mau kereta, mau bis, udah nyampe, udah gitu, nggak usah repot harus gengsi pengen naik mobil mulu gitu, nyetir mobil mulu. Di sini jangan gengsi guys, jangan. Jadi itulah keuntungan kita tinggal di suburb gitu. Dan pastinya kalau orang-orang yang tinggal di suburb tentunya bisa kebeli rumah. Iya. Mungkin orang-orang bilang harga rumah di suburb berapa ya? Well, kalau harga rumah nanti mungkin aku bakal bikin video khusus. Jadi kalian bisa lebih terbuka harga rumah di Sydney itu seperti apa. Sebetulnya aku udah punya data-datanya, cuman kadang aku masih belum ada waktu untuk kasih share ke kalian secara detail, karena kan gimana pun kita harus kasih informasi itu lengkap ya, enak ya. Tapi aku melihat komen kalian di bawah dong. Sebanyak apa sih pengen tahu harga rumah di Australia, tepatnya di kota Sydney, New South Wales sekitarnya. Oke, segitu dulu aja YouTube channel aku di video aku kali ini. So, thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Jangan lupa sekali lagi untuk like, share, comment, subscribe. Have a nice day guys. Selamat beristirahat ya. Bye-bye.